Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kami, guru kami, sahabat kami, Bapak Dr. Haji Muhammad Ikrar MM MPDI. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Khalil SAG, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, Bapak Ibu rahimakumullah. Barangkali hadir Pak RT, Pak RW, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam suasana apapun kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Marilah kita bersolawat kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak protokol, saya tahu diri Pak, ya. Ceramah ini tidak perlu nak panjang nian Pak. Saya khawatir Bu kalau kepanjangan kaget kita salah pendengaran, lupa. Oleh karena itu sependek mungkin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tap-tap Tanjung Atap dulu Tanjung Batu, duduklah dulu mantap-mantap, pacak laku ngatur waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana syair telah kita dengar, rohatil atyaru tasdu pilayalin maulidi. Waktu menyambut kelahiran Nabi kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, burung pun bernyanyi, bersukaria. Mengapa tidak? Hamba Allah yang ditunggu ini adalah orang yang ditunggu-tunggu. Sesuai dengan surah Yasin yang sering kita baca, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya aku mengutus seorang rasul, yang dimaksud adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini Bapak Ibu rahimakumullah lahir di kota Mekah. Pertanyaannya, mengapa dilahirkan di Mekah? Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, apabila pertanyaan itu mengapa, maka persoalan itu tidak akan terjawabkan. Tapi Pak, apabila ditanya apa hikmahnya Nabi kita dilahirkan di Mekah, insya Allah ada jawaban. Pertama, supaya kita tidak banyak tanyuan lagi. Seandainya Nabi kita ini lahir di Palembang, orang Sekayu banyak tanyuan. Kalau lahir di Sekayu, orang Jambi banyak tanyuan. Tak berhenti lagi Pak bertanya. Maka Nabi kita dilahirkan di Mekah. Yang kedua, secara akademik, bahwa Mekah sebelum kedatangan Nabi itu Pak bodoh. Bodoh itu bahasa Arab itu jahil. Jahil itu bodoh, bahasa Palembangnya kurang pintar. Kurang pintar itu bahasa kita lagi buyan. Buyan itu bengak, bengak itu loloh. Maka dilahirkan. Terbukti Bapak Ibu rahimakumullah, tanyakanlah dengan Pak Haji, dengan Pak Ustaz Khalil ini, kalau kita galak pergi haji itu ya, ibu-ibu kita Pak masih galak dipegang wong Arab. Cuman kadang-kadang ya, memang salah ibu-ibu kita nian Pak. Dia pakai abang bibir abang, kemudian bercelak rani, dipegangnya. Aku pernah nyaksikan, ujiku ente majnun, takut dia Pak dengan aku. Aku pernah mendapat tugas dari Kodam untuk merewangi jamaah haji ini. Ya, ketika Sayyidina Umar Bapak Ibu rahimakumullah menjabat sebagai khalifah, kadang-kadang Pak Sayyidina Umar ini dia nangis dewek, kadang senyum dewek. Sahabat yang lain ngintip, apa ngam mereka lagi leh. Nah, bahasa Sekayu. Rupanya Pak, ngapo dia nangis?
Sayyidina Umar ini ya pernah menguburkan anak perempuannya yang masih kecil. Digalinya lobang, diamburinya roti, ditimbunnya dari atas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beruntunglah ibu-ibu ya, kalau dak lahir Nabi kita ini dak pacak ibu-ibu ke dalam masjid amal ini. Untunglah Pak ada Nabi kita. Kemudian dia tuh tersenyum Pak Umar itu. Rupanya dia tersenyum itu teringat masa jahiliyah dulu. Orang kafir Quraisy pada waktu itu membuat patung dari roti. Patung itu Pak besar. Nama patung itu Lata Uzah. Besarnya seperti penceramah kamu inilah. Sudah disembahnya, dipotelinya, dimakannya Pak. Nah, maka dia teringat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hendaklah ada ya Allah seorang Nabi dari sinilah, yang masih dari kota Mekah inilah. Nabi Pak dilahirkan dari Bani Adi. Baso kita, Nabi kita ini buntu nianida, kayo ida. Maka ada hadis itu, sederhana di waktu kaya, sederhana di waktu miskin. Yang keempat, Allah bersumpah dengan kota Mekah itu. Wahazal baladil amin. Demi kota Mekahku yang aman. Ya, dak katik buah pisang, dak katik buah salak, ya, dak katik ubi kayu, ya. Tapi Pak didatangkan oleh Allah negeri yang bardatun toibatun warabbun ghafur. Sebelumnya negeri bardatun toibatun rabbun ghafur ini adalah negeri Sabah sebelum negeri Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang kita laksanakan ini adalah tanda cinta kita dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba nak anak-anak. Nak. Coba ngadep ke depan. Coba angkat tangannya. Tangan ke atas coba. Tangan ke atas coba. Tangan ke atas. Tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke depan, duduk dengan rapi coba. Lomba tutup mulut. Hop. Nah, coba sekali lagi. Lomba tutup mulut. Hop. Agak saro ceramah Haji malam ini. Nah, lupa aku laju. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanda cinta kita dengan Nabi. Kata orang Arab, man ahabbani fahuwa kana abdan. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, maka bersiap berdiri untuk mengabdi kepada sesuatu itu. Waktu kita lagi bujang dulu Pak Jolil, ya, kalau kita cinta dengan Nur Hasanah, siang malam Nur Hasanah Pak. Dan makan Nur Hasanah, nak tidur Nur Hasanah. Begitu juga tanda kita cinta dengan Nabi. Banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika tanda cinta kita dengan Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengutip dari Pak Haji Kerar tadi, acara yang kita laksanakan ini Pak, jangan hanya seremonial saja. Jadi masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Menurut Abu Laid Sabarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, acara ya halaqah yang kita laksanakan ini harus ada 3 yang kita tingkatkan. Pertama ilmu, yang kedua amal, dan yang ketiga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengasah keimanan kita. Yang pertama Pak ilmu. Perlu ilmu itu. Nabi sangat profesional, terutama dalam bidang masjid. Profesional dalam masjid itu bagaimana manajemennya, bagaimana menghidupkan ruh masjid ini. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantaziris sa'ah. Apabila suatu perkara itu serahkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, al-amalu bila ilmin mardud.
beramal tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Pak sangat konsen di dalam pelaksanaan masjid ini. Salah satu Nabi itu konsen Pak, masalah azan saja diperhatikan oleh Rasulullah. Ya, padahal Pak sebenarnya ya, sahabat Nabi itu Pak bagus azan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagus azan Pak. Tetapi Nabi milih yang berhak untuk mengumandangkan azan itu, ditunjuklah Bilal bin Rabah. Bagus Pak suara Bilal bin Rabah. Bukan tak boleh Bapak Ibu rahimakumullah ya, azan itu nunjuk wak lah tua, umur lah 70, gigi nyompong, berjalan kuat mundur, napas Senin Kemis. Azan subuh ngopi belum, ayalah sholat. Oh je budak muda ngapo kamu tu corona apa? Aku terus terang baik Pak Haji Holil, waktu aku lagi bujang dulu bagus Pak azan. Dulu. Tahun 2000 Bapak Ibu rahimakumullah ya, saya pernah memenangkan tingkat Sumatera Selatan di bidang azan. Tetapi di militer Pak. Waktu itu panglimanya Pak Sutarjo dinjuk duit 1 juta waktu itu, kemudian dinjuk piagam. Cuman sayang Bapak Ibu rahimakumullah, piagam itu Pak tak pacak melanjo kenyo. Seandainya piagam itu pacak melanjo kenyo, lemak aku Pak. Cuman aku bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah ya. Aku dulu Pak Haji, kalau aku azan Pak 7 aku pacak lagu azan. Kalau maghrib lagu Bayati. Ya, lagu Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati itu Pak. Ya, bagus aku dari azan kamu Isak tadi. Bagus aku dikit. Kalau Isak Pak lagu Jiharka dicampur dengan lagu ras sedikit. Seperti angin meniup gelombang air, sepoi-sepoi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun aku gemuk ini, panjang napas Pak ya. Kalau subuh lagu Hijaz, hayya 'alas shalah. Nah, maghrib Pak, budak banyak ribut. Waktu azan kurang pasai pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar ramai masjid. Nah, tapi aku yakin Pak, di sini banyak guru ya. Aku Pak begitu ditelepon oleh Pak Haji Gerar, gemetar aku azan. Di sini banyak guru, ada Pak Holil, ada dari kawan-kawan Al-Mu'afako, jelaga lo Pak Ustad. Takut aku sebenarnya. Cuman tak apalah Pak Haji ya. Yang kedua Pak, amal ya. Kata ketua masjid, Bapak Ibu rahimakumullah ya, sumbangan melicet cepat-cepat Pak ya. Kapan itu kita laksanakan? Sekarang, karena umur kita ini kita tidak tahu. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus kita tingkatkan itu adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu Pak, orang yang beriman itu harus tidak memikirkan kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan generasi ke depan. Anak cucu kita nak dibawa ke mana umat Islam ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, Pak Haji Holil, malam hari ini Pak saya akan menyampaikan hadis istiarah hadis. Hadis ini Pak keren ya. Saking hebat hadis ini, bukalah di WA belum ada, di Facebook dah kati, bukalah ketiklah di Google lah kati. Jadi orang yang beriman itu harus mempunyai 4 hal. Pertama, harus mempunyai darun wasi'ah. Bunyi hadis itu, la budda alal mu'minin ila alal arba. Tidak boleh tidak, bagi orang yang beriman itu harus memiliki 4 hal. Nah, inilah hikmah. Yang pertama, harus mempunyai darun wasi'ah, rumah yang luas.
Rumah yang luas itu Pak bukan rumah yang bertingkat megah halamannya luas. Rumah yang bertingkat megah halamannya luas bukan. Tapi rumah yang luas itu adalah hati yang lapang. Kalau kita hati lapang Pak, insya Allah kita jauh dari penyakit. Terutama penyakit iri, penyakit dengki. Nak, coba anak-anak malam hari ini ku ajari bertepuk ya. Ya. Tepuk bintang. Kelap-kelap, kelip-kelip, kelap-kelip. Coba kita coba. Tepuk bintang. Kelap-kelap, kelip-kelip, kelap-kelip. Sekali lagi, tepuk bintang. Kelap-kelap, kelip-kelip, kelap-kelip. Ya, lomba tutup mulut. Nah, berhenti dulu ngomong. Ayo saro ceramah jadi. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang luas hatinya maka terhindar dari penyakit, terutama penyakit iri, dengki dan sombong. Ya, dan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Pak perkara bersyukur ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk pelaksanaannya. Apalagi Bu di zaman waona ini Bu kita banyak-banyak bersyukur. Bersyukur itu mudah Pak. Kalau bersyukur ini menurut orang Sekayu ada sen suwek sen tenang baik. Kalau bersyukur ini menurut orang Jawa alon-alon asal kelakon walaupun nguyu jangan sampai ngono. Kalau bersyukur ini menurut orang Padang lama diawak ketujuh diurang. Jangan lemak di diri tak lemak di orang. Ado piti dak do piti, piti seketek, piti gadang bahagia. Kalau bersyukur ini menurut orang Komring, walaupun gaje gonek sesegan maongka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, malam hari ini kita sehat. Kalau bapak-bapak dak sehat Pak, ibu-ibu dak pacak nyengok penceramah kamu ini. Belagak besar tinggi ganteng bulat ini. Apalagi dipekakkan oleh Tuhan tak pacak dengar ceramah. Aku pernah Pak ceramah di depan wong pekak. Tak lemak ceramah depan wong pekak. Aku pernah Pak ceramah di musola Kezen Sukri itu ya, yang pernah terbakar dulu Tangguh Buntung. Kebetulan yang nyagu musola tu lah tua Pak. Cara lah tua maklum kita agak pekak dikit. Uji kuat berapa rakaat wak solat tarawih kita malam hari ini. Uji wa itu susana musuh budak ini hari. Tartur dardor main peletesan. Ya. Ku tanya lagi wa itu wa. Uji aku kita nilai 17 Ramadan. Pakai kunun apa tidak. Uji wa itu kau tulah keponaan melanjak kenyo. Mengindikasikan Pak perlu kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Pak rumahnya 4 kali 4 meter di dalam sejarah. Tapi terucap di bibir beliau baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Karena di dalam hati beliau terdapat darun wasi'ah, rumah yang luas, hati yang lapang. Yang kedua bapak-bapak, saudara-saudara, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wadab batin pariha, kendaraan yang hebat, kendaraan yang cepat, kendaraan yang tangkas. Apa kendaraan hebat itu? Apa Pajero Fortune? Bukan. Yang dimaksud dengan kendaraan hebat itu adalah hidayah iman. Walaupun kita ini badan besar tinggi, ya, di dekat masjid umpamanya, tapi kita tak kati hidayah, nah balik. Dua ekor lah balik. Nah, sini lagi. Nah, balik pula dua. Ya, lajulah. Ya. Saruji malam ini. Ya. Nah, nak balik pula dia. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga istri, orang tua kita, ya, mertua kita, anak menantu kita senantiasa diberi petunjuk hidayah keimanan kepada Allah supaya kita ini ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wasaubun jamil. Wasaubun jamil itu adalah pakaian yang indah. Malam hari ini bapak-bapak ganteng,
Ibu-ibu cantik, ya. Ada pakaian pulo yang seragam di belakang ibu-ibu. Cuman aku tak tahu pakaian seragam itu kredit apa kontan. Yang jelas cantik-cantik. Tapi bukan itu Pak yang dimaksud. Yang dimaksud wasobun jamil, pakaian indah itu adalah akhlakul karimah. Nah, akhlak ini Pak di pucuk ilmu. Al akhlaku pauko ilmu. Ya, sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Pak Qori tadi, Nabi kita itu adalah teladan yang baik. Innaka la'ala khuluqin azim. Bapak Ibu rahimakumullah, perbuatan baik Nabi ini Pak di dalam Al-Quran cuma 3. Pertama, qaulan ma'ruf, berkata yang baik-baik. Jadi kita ini Pak, apalagi lah tua, ya, kalau pacak jadi contoh. Baguskanlah kata-kata kita. Dengan istri bagus, dengan suami bagus, ya. Ibu-ibu bagus-bagus Bu dengan bapak, ya. Walaupun dia lah pensiun, gajinya lah kecil Pak. Kalau pensiun tu kecil gaji, ya. Bagus-bagus akhlak dengan suami, karena suami ini Bu banyak jasanya. Jangan ngenangkan dia lah tua ini, kenangkan lagi belagak ganteng dulu. Mobil ada, gaji besar, pangkat ada, rumah mewah. Kalau lah pensiun jangan berubah. Itu dinamakan akhlak yang baik. Ya, jangan mentang-mentang lah pensiun Pak, jawab salam lagi sungkan. Assalamualaikum, belum. Assalamualaikum, belum. Assalamualaikum, nah dibukanya. Tua bangko ini baru balik. Nah, qaulan ma'ruf, berkatalah dengan baik-baik. Bu, halo. Lah tidur apa Bu? Yang kedua, ma'asyirahunna bil ma'ruf, bergaul, berkawan, bersahabat, berteman dengan yang baik-baik. Ya. Yang ketiga, perbuatan baik Nabi itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang daripada perbuatan munkar. Kata Nabi kita ini Pak, walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwaku ini. Ini hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wasirojam mudi, yang dalam bahasa Al-Quran adalah wasirojam muniro, keluasan ilmu. Oleh karena itu adik-adikku yang masih bujang, yang masih muda, perbanyaklah mencari ilmu. Kalau kita banyak ilmu, urusan itu Pak mudah. Nak berbini mudah, nak muat rumah mudah, nak pergi haji mudah, ya, karena ada keberkatan ilmu. Tapi Pak kata Imam Ali, supaya ilmu itu berkat, kita hormat dengan guru. Man alamani biharfin wahid kun abdan lahu. Barang siapa yang mengajarkan kepada saya walaupun itu satu huruf, saya siap mengabdikan diri kepadanya. Artinya Pak, kamu tuh Pak, Bu, jangan getah basa dengan ustadz. Jadi kalau Pak Holil malam hari ini ngenjuk aku makan, ya, masuk surga lah itu Pak Holil. Ma itu juga bapak-bapak yang ngantarkan anaknya, cucunya ke masjid ini untuk belajar TPQ itu, TKTPA itu. Jangan getah basa. Kita nih Pak, kalau getah basa banyak tanyaan dengan ustadz. Tad, berapa bayaran budak ngaji? Uji ustadznya 20. Tahan Pak, nyari musola yang lain yang 5.000. Inilah getah basa. Itulah kalau ada berkat tuh Pak. Berkat itu Bapak Ibu rahimakumullah tadi Pak, pacak dapat pekerjaan yang mudah, rezeki yang mudah, ya. Ngajar budak ngaji itu Pak, Bu, tak ada mudah. Dan sehebat-hebat guru ngaji itu, kata guru kami waktu di Sakotigo itu, ngajari budak yang belum pacak nian maca Quran Pak. Sampai pacak itu dikatakan hebat ngajar. Kalau ngajar wong lah pintar Pak, pacak galau gitu ini. Nah, ngajar budak yang belum pacak itulah Pak, tak ada mudah. Ya, tepeci ke budak yang lemak ngajarinya itu Pak, bahasa kita tuh diorsab, mudah, lemak ngajarinya. Wausin sabdu datas, wasin datas, salam alif datas la, mim dapanmu, wassalamu. Lemak Pak.
Tepeci ke murid ngebebal, na'udzubillah. Ba atas ba, ba depan bi, babi. Ustadznya pening. Tunggulah nak kau uji ustadznya. Ta atas ta, ain dua depan un, taun. Quran inilah Bapak Ibu rahimakumullah ilmu yang paling utama. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minin. Oleh karena itu tingkatkan ilmu ini Pak. Termasuk solat yang kita laksanakan ini harus dengan ilmunya. Solat ini Pak, rukun solat itu 14. Ini hikmah. Niat berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, kelima ruku, ke-13 tertib, ke-14 tomak nina. Rukun solat itu dikerucutkan menjadi 3 saja. Rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Ya. Syarat diterimanya solat itu cuma 2. Pertama khosyi'un, khusyuk. Yang kedua daimun, terus menerus. Karena merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang galak jadi imam Pak, aku yakin banyak imam. Ya. Cuman Pak ado bae, Pak Haji Kerar ini dia sedang tugas pergi haji, Pak Holis sedang tugas ceramah. Diganti oleh bapak-bapak yang lain. Syarat jadi imam itu sama dengan milih RT dengan milih RW. Pertama a'lamuhum, orang yang paling banyak ilmunya. Sama Pak, kita milih RT milih RW itu juga milih anggota DPR, sama yang paling banyak ilmunya. Yang kedua yang baik akhlaknya. Kalau itu sama, cari yang paling pase, ya. Nak pase Pak. Kemudian yang lebih tua. Kalau sama, ilmunya sama, akhlaknya sama, pasehnya sama, tuanya sama, cari yang berbini 2. Tapi bukan itu Pak. Orang yang tua secara fisikis jauh lebih mantap dengan budak yang muda. Tapi Pak ada juga tua ratu. Yang bagus tuh tua ratu, bukan tua tekan tuh. Walaupun dia ini ratu, kalau tidak paseh cari yang paseh. Ya. Kalau dia sama-sama tua, cari yang mukimin. Sebenarnya aku tadi ladak galak jadi imam Pak Isa tadi. Suhu banyak. Cuman dipaksanya ada pola sekali-sekali. Ya, penghargaan dia dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama solat itu rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu harus berbunyi solat tuh. Kalau tak berbunyi Pak, tak sah. Allahu Akbar, diam baik. 3 menit diam baik. 5 menit tak sah. Dan harus paseh. Kalau Fatihah Pak itu rukun qauliyah. Ya, namanya rukun harus sempurna. Bagaimana cara itu paseh? Saya contohkan. Tadi sudah saya contohkan Pak. Cara bacaan paseh. Allahu Akbar. Hu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paseh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu yang paseh. Mana yang kurang paseh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iya itu udah akor. Maka Pak saya mohon maaf tapi Pak ya, orang eod dak usah disuruh jadi imam, balak bae eod. Aku pernah Pak ya, solat di musola 16 ilir. Waktu itu ada musola kecil pinggir banyu tuh. Karena ada lettingan saya waktu saya di Sakotigo turun dari jalur. Wandi tunggulah di sana di musola, juga payu. Maju orang setengah bayar. Rupa yang imam tetap ini galak ceramah macam aku inilah. Ya, maju. Allahu Akbar. Nah, juga udah akor. Eon. Minna inna maninaim. Nah, juga eon. Alhamdulillah inna min anamin. An-Nu'maninaim. Yang lain tuh lah tertawa galau Pak. Aku diam baik. Ya. Mali yaumiddin. Cuman Pak yang selanjutnya itu aku tak tahan lagi. Ya nak munua iya kan sana. Nak munua iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf Pak, ya, mohon maaf. Saya bukan menghina.
Orang yang tertawa waktu saat berimaman itu namanya jamaah buyan itu, Pak. Bukan sini. Yang tertawa tidak apa-apa. Yang maksud aku dulu ya. Ngapo? Sudah tahu kapal itu tenggelam. Perahu itu akan karam. Masih nak dimelo itulah. Jadi kalau Bapak di masjid ini kalau ada imam macam itu, Pak, tinggal kelah. Ya, 3 subuh tinggal ke. Berkabar. Kurang ibu pikir ya tak? Sholat gitu, rapatkan, luruskan. Nah, cuman jangan imam waktu ngadap ke sana kita balik, jangan. Waktu dia ngadap ke sana, no. Allahu Akbar, baliklah, Pak. Jero dia jadi imam. Kalau masjid kosong, sebab ada Pak uang tuh kadang-kadang lah tuo ya. Kalau tak disuruh jadi imam merajuk tuo, nah susah. Merajuk tuo inilah. Yang kedua, Pak, rukun solat itu fi'liyah. Ya, gerakan. Yang tak boleh bergerak itu menurut Imam Syafi'i apabila 3 kali bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali batal. Yang tak boleh bergerak itu, Pak, menurut fikih Imam Syafi'i mazhabul arba'ah ada 5, Pak, yang tak boleh bergerak. 2 kaki, 2 tangan, 4 bagi bapak-bapak. Sikoknya kepala 5-nya. Allahu Akbar, ngeleng-ngeleng kepala, batal. Nah, bagi ibu-ibu saya mohon maaf, fikihnya ditambah 1 lagi. Di tempat anak kecil minta air minum itu, minta air susu itu, kedua lampu itu jangan bergoyang. Ngelipak batal. Ya. Ngapa, Pak, kamu tuh senyum? Biasa bae, Pak. Ya. Cuman aku ya lemak ceramah dengan orang pintar, berarti ngerti dia tuh. Aku setuju dengan Bapak, berarti nyambung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, Pak, rukun sholat itu kolbu, hati. Nah, hati ini Bapak Ibu rahimakumullah nak ikhlas. Kalau sholat itu karena Pak RT, karena Pak RW, karena ketua masjid, maka sia-sia saja. Sia-sia saja, Pak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khushu'un, khusyuk. Sebab ada, Pak, orang sholat itu dia nangis terseduh-seduh berdoa. Belum tentu orang yang nangis itu khusyuk, Pak. Siapa tahu dia ada kreditan belum dibayar, banyak utang. Di kampung saya, Bapak Ibu rahimakumullah, di daerah Sakotigo, ya, di saat Idul Kurban itu, Pak, Idul Adha, ada ya, tua itu terseduh-seduh dia nangis. Mulai khotib itu naik mimbar sampai menyampaikan khutbah keduanya, terisak-isak dia nangis. Uji wong di sampingnya, alangkah khusuk kamu, Wak. Rupanya, Pak, cerita punya cerita, Wak tua tadi tu kepengen berkorban. Terbelilah dengan kambing, jahat nasib, Pak, kambing tadi ditambatkan di depan rumah, kambing tadi hilang. Jadi dia khusuk solat itu, ya, dia nangis itu bukan khusuk, kehilangan kambing. Begitu dia terjenguk dengan jenggot imam, bertambah sedih dia, Pak, karena dia teringat dengan jenggot kambing yang hilang tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah itu dengan ilmunya, maka wasirojam mudi, keluasan ilmu. Kata Nabi, al-amalu bila ilmin mardud. Beramal tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita ini, Pak, sangat istiqomah dalam ibadahnya, dalam solatnya, dan baik dengan tetangga. Umur Nabi kita, Pak, lebih kurang 63 tahun dia meninggal dunia, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Langsung dimasukkan oleh Allah dalam alam amsilanya ke surganya Allah melalui pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam itu, Pak, kalau kita pergi haji, pintu Masjidil Haram yang paling besar. Rupanya, Pak, di surga kaki ada juga pintu Babu Salam. Begitu Nabi kita melihat ke atas, mencungak ke pucuk, bahasa kita Palembang, rupanya, Pak, ahli surga itu tak ada banyak. Cuman 4 macam, Pak, ahli surga itu. Bu, halo, Bu. Lah tekan tu apa, Bu? Dikit lagi ya. Ahli surga itu, Pak, Bu, ada 4. Yang pertama, ahli surga itu wajhun mali, wajah yang selalu tersenyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu galak merengut, ceto masuk neraka.
Yang galak merengut itu Pak, ya, buntu bertambah buntu, tuo bertambah tuo, jahat bertambah jahat. Tapi Pak, walaupun kita hitam, tapi kita galak senyum manis. Seperti penceramah kamu malam ini, ya tak? Jadilah. Yang kedua, isi surga itu Pak, kolbun baki, hati yang kuat, mendengarkan ceramah kuat, sholat subuh ke masjid kuat, ya, menyekolahkan anak ke pesantren kuat, ngurus suami istri kuat, ya, pergi arisan kuat, kondangan kuat, makan kuat. Kalau tidak kuat makan lesu Pak. Yang ketiga, isi surga itu lisanun paseh, pandai menempatkan kata-kata. Kalau orang tak pacak penesan Pak, jangan diajak penesan. Terutama ibu-ibu, jangan banyak tanyuan. Biasanya ibu-ibu ini ada penyakit kepo Pak. Biasanya nengok jilbab bagus banyak tanyuan, beli di mana jilbab kamu? Apa beli di Lazada, apa Shopee? Sudah itu kredit apa kontan? Tak usah. Ya, kalau nak ngaji ngaji baik. Kalau nak nabuh hadro baik. Ya, begacang lah uji gitu. Ya. Yang keempat, isi surga itu yadun paseh, tangan yang dermawan. Ya, tangan yang dermawan Pak. Orang yang galak sedekah, orang yang pelit medit getah basah, dak dokan masuk surga dia. Bapak Ibu rahimakumullah, Bu, halo. Sedekah itu, ya, adalah kebiasaan akhlak Nabi yang baik. Jadi Pak, kita galak-galak sedekah, apalagi lah tua, kalau lah mati Pak, dak pacak lagi sedekah. Pak, halo Pak, galak-galak sedekah Pak. Bu, halo Bu. Bu, galak-galak sedekah. Bu, galak sedekah. Bu, galak-galak sedekah. Aku tadi Pak manggil bapak cuma sekali, ibu-ibu 3 kali. Ngapo? Dompet ada di ibu-ibu. Kalau aku nak sedekah Pak, nanya dulu Pak, ya. Amplop yang kamu unjuk tadi Pak, kunjukkan dulu rumahku. Nah itu tanda setia aku. Pak, Bu, orang yang tak galak sedekah itu Pak sama dengan beruk. Ya, aku pernah Pak baca buku tentang jahatnya beruk itu. Di waktu kami pesantren Sako 3 dulu, ada buku kecil cerita ya. Itu buku itu huruf Melayu gondol Saya baca, ujiku menarik juga cerita tentang beruk ini. Inilah Pak jahatnya beruk. Beruk itu tak pacak jadi panutan Pak. Ya. Hebatnya beruk itu, walaupun kita bu peci putih macam aku ini, bu salm ini, berkacamata Pak Ji, kalau dekat beruk dicebil itulah oleh beruk Pak. Tidak saling pandang lagi beruk. Yang kedua Pak, jahatnya beruk ini biasanya lalasnya diboyok. Tidak pernah beruk itu lalas di kepala. Jadi kalau ada yang lalas di kepala itu bagus itu Pak, profesor. Hebatnya beruk ini Pak, ngapa dia lalas diboyok selalu nak duduk. Tak pernah beruk ini mikirkan rakyat. Ya, tak pernah. Seandainya beruk ini jadi anggota DPR Pak, tak akor Pak, tak dibagi kinyo hak kita. Ya. Kemudian Pak, beruk ini dalam cerita itu dia belayar, berperahu. Di belakang perahu itu burung betet dengan burung tiung, berjalan-jalan rekreasi bahasa kita, ya. Berperahu. Di tengah perjalanan bertemu dengan bebek yang kuek-kuek itu, kuek aja bebek. Dulu Pak pacak galau ini, ngerti gitu bahasa binatang itu. Kemana oi kamu bertiga tuh, uji bebek. Uji beruk nak rekreasi. Ini gaya beruk Pak. Beruk nak jalan-jalan. Uji burung belagak kamu tuh, uji bebek. Ngomongi burung, cuman dak akor yang duduk di depan itu. Dak akor nian Pak, beruk ditaruh di depan. Akhirnya beruk bingung pindah ke belakang, ke buri perahu je kami. Perahu berlayar bertemu dengan bebek angso. Kemana oi kamu bertiga tuh uji bebek angso? Nak jalan-jalan, gaya beruk. Alangkah hebat kamu tuh. Cuman dak akor yang duduk di belakang itu. Dak akor nian Pak. Beruk didudukkan di mana bae dak akor. Akhirnya beruk kebingungan pindah ke tengah. Di tengah perjalanan bertemu dengan bebek serati.
yang bebek yang pendek leher itu ya. Nah, supaya udah ada kena celah ya, kena hina oleh bebek, payu berjalan bebek. Koje bebek serati alang ke akor kamu tuh, alang ke belagak kamu. Da akor yang duduk di tengah itu. Nah, inilah Pak jahat beruk. Ya. Dalam mati beruk karam ketula perahu ini. Dia lupa Pak bahwa burung tadi pacak terbang. Dup di karam kenyo perahu, akhirnya beruk mati ditimpa perahu. Ya. Ngapo? Beruk tadi Pak dak galak berbagi. Beruk tadi mati kekenyangan. Inilah Pak hebat beruk. Kalau dia ada makanan sebelah kanan, sebelah kiri pula nak diisi. Ya. Sebelah kanan ada, sebelah kiri pula. Kurang-kurang pakai kaki. Nah, inilah Pak lambang wong dak galak sedekah. Ya, kurang tulah. Apabila kita kurang ini Pak, kita pacak anak beranak masuk penjara. Gara-gara karena kurang inilah. Oleh karena itu, galak-galak sedekah. Jangan sampai seperti beruk. Bapak Ibu rahimakumullah, cerita beruk ini mengakhiri ceramah kami malam hari ini. Dan kami yakin Pak Haji sudah menyiapkan makanan untuk kita Pak. Ya, karena dia galak sedekah, ya. Ujinya tadi kan ada je. Karena makanan itu sudah ada, maka ceramahku batas ini baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hasrat hatiku ingin memeluk gunung, apa daya tanganku pendek. Hasrat hatiku ingin ceramah panjang, tetapi waktunya lah yang sangat pendek. Kertapati airnya dalam, tempat orang menanam jati. Karena hari agak larut malam, ceramah sampai di sini. Kue putu, kue bola, walaupun buntu tetap bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah kami memperingati Maulidir Rasulmu ya Allah di Masjid Amal ini. Ya Allah, jadikan acara yang kami gelar ini awalnya kebaikan, tengahnya kejayaan dan akhirnya suatu keberhasilan. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah menjadi pertemuan yang penuh barokah. Namun di saat-saat perpisahan kami nanti ya Allah perpisahan yang penuh rahmat. Allahumma ja'al jam'ana haza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan mahsuma. Ya Allah, begitu banyak nikmat Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, bersabar dan beribadah kepadamu. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna min ibadikas solihin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan orang yang berjasa ya Allah terhadap kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan putra-putri kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Kau kuatkan, tumbuh suburkan ikatan persatuan silaturahim ya Allah di antara kami. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, maafkanlah kami, ampunkanlah kami selama kami berada dalam majlis ini ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.